Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Kita hari ini diberi Allah kesehatan, keafiatan, keselamatan sehingga bisa berjumpa kembali pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terus kita diberi kesehatan, keselamatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah seluruh kehidupan kita mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dan keluarga kita tetap dalam lindungan serta rangkulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas tentang muhasabah diri. Melakukan introspeksi, melakukan kajian terhadap diri kita sendiri. Kita sibuk mengurusi diri kita. Sudah baikkah kita di hadapan Allah dan Rasul-Nya? Atau masih belum? Sudah banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Atau masih banyak kekurangannya? Oleh karena itu, mari kita berpikir sejenak, merenungkan diri, apa yang sudah kita lakukan untuk masa depan kita, yaitu hari akhirat kelak. Diawali dari sebuah ayat dalam Al-Quran surah Al-Fajr, ayat 27 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini sudah acap kali kita mendengarkannya dan sudah populer. Di mana pemahaman Dr. Usman Najati tentang ayat ini, jiwa manusia itu terbagi kepada 3. Yang pertama, jiwa yang cenderung kepada kejahatan. Manusia punya jiwa yang cenderung kepada kejahatan. Yang kedua, jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Dan yang ketiga, jiwa manusia itu jiwa yang tenang. Jiwa yang pertama, jiwa yang cenderung kepada kejahatan, kita manusia biasa banyak melakukan dosa, banyak melakukan salah. Yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kita lakukan dengan sengaja. Siapa yang tahu kita sesungguhnya bukan orang-orang dekat dengan kita. Bukan ayah, bukan ibu, bukan istri, bukan anak-anak, bukan saudara dekat kita, saudara kandung kita. Tapi yang tahu siapa kita sesungguhnya, apakah kita orang baik atau orang yang tidak baik, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa saja yang sudah pernah kita kerjakan, hanya kita dengan Allah yang tahu. Apakah dosa yang kecil, yang menengah maupun dosa yang besar, yang pernah kita kerjakan, hanya kita dengan Allah yang tahu. Bagaimana kita bisa melakukan upaya untuk memperbaiki diri kita? Maka mari kita renungkan. Dari perjalanan usia yang Allah berikan kepada kita saat sekarang ini, berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, berapa banyak keburukan yang sudah kita kerjakan. Dosa-dosa apa saja yang sudah kita kerjakan. Meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan yang dilarang oleh Allah, kita yang tahu. Menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain yang bukan hak kita.
kita juga yang tahu. Orang-orang dekat dengan kita nggak tahu siapa kita sesungguhnya. Oleh karenanya, mari kita mulai sekarang melakukan introspeksi diri. Apa introspeksi diri itu? Mari kita kalkulasikan dosa-dosa apa yang kita sudah pernah kerjakan. Sehingga kita masuk tahap yang kedua, jiwa yang kedua. Jiwa yang dimiliki oleh kita adalah jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Jiwa yang kedua ini adalah merupakan awal dari proses introspeksi diri kita. Kita mulai mengkoreksi, mulai melakukan evaluasi, mulai melakukan muhasabah, koreksi diri. Kapan waktu yang tepat kita melakukan muhasabah? Kapan waktu yang tepat kita melakukan evaluasi? Yakni di malam yang sangat sunyi. Saat orang yang sedang lelap tidur, kita melakukan evaluasi. Bangunlah di tengah malam. Bermunajat di hadapan Allah. Kita tanya kepada diri kita, sudahkah aku menjadi orang yang baik di hadapan-Mu ya Rabb? Atau malah sebaliknya, aku menjadi orang yang terburuk di hadapan-Mu. Akhirnya kita sadar, kita adalah hamba yang lemah di hadapan Allah. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, bangunlah kita di tengah malam saat orang sedang lelap tidur. Bermunajat di hadapan Allah, mohon ampun kepada Allah. Merenungkan diri kita di saat yang sangat sunyi. Orang-orang yang tidak tahu, kita bangun, sholat tahajud, minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ayat ke-14 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, kitabaka kafa binafsirkal yawma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah kamu yang menghitung berapa banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan dan berapa banyak keburukan yang sudah kamu kerjakan. Kita diperintahkan untuk menghitung diri kita sendiri. Dan kita mengetahui siapa sesungguhnya kita. Orang baikkah atau orang tidak baik. Di saat kita memohon kepada Allah, di malam yang begitu sunyi, orang sudah lelap tidur. Kita meresapi diri kita, ternyata andaikan Allah jemput kita di malam hari itu, berpulang ke rahmatullah, dan kita masih melakukan perbuatan dosa, tempat kita sudah kita ketahui. Apakah kita berada di tempat yang baik atau tempat yang buruk? Tidak satu pun perbuatan yang kita kerjakan itu luput dari rekaman Allah. Pernah kita mengambil hak orang lain, mencuri, ada rekamannya. Membentak orang tua, ada rekamannya. Menyakiti teman sejawat keluarga kita, ada rekamannya. Tidak satu pun perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang kita kerjakan luput dari rekaman Allah. Kita pernah bersedekah, ada rekamannya. Kita menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, ada rekamannya. Andaikan yang kita renungkan di malam itu, ternyata kita rasakan betapa nikmatnya berjumpa dengan Allah. Kita mengadu, kita berdialog, ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawaku sekarang. Berilah kesempatan kepada hamba-Mu ini ya Rabb, untuk bertobat kepadamu ya Allah. Dan jika nanti akhirnya aku berpulang kepada rahmat-Mu, maka tempatkanlah aku di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ada proses pertaubatan yang kita lakukan. Taubat terus. Karena kata Rasulullah,
Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang terus-menerus dilakukan walaupun jumlahnya sedikit, tapi berkelanjutan dia. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak terlalu berat jika kita mau terus mengabdi kepada Allah dengan berbuat baik. Jiwa yang tenang itu adalah keadaan batin yang tentram, keadaan batin yang damai. Itu jiwa yang tenang. Keadaan batin yang tentram, keadaan batin yang damai, terbebas dari kecemasan, terbebas dari kegelisahan, terbebas dari kesulitan. Apakah sudah kita rasakan di malam itu? Sudahkah jiwa kita tenang? Ternyata jiwa yang tenang itu bisa diperoleh dan didapat oleh setiap manusia jika dia menyadari perbuatan dosa yang sudah banyak dilakukannya. Jika dia menyadari perbuatan dosa yang pernah dikerjakannya, dia insaf, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Banyak dosa yang hamba lakukan ya Allah. Terlepas dia dari kesulitan dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Allah. Hatinya menjadi tenang. Maka inilah yang didambakan oleh setiap insan. Kedamaian, ketentraman, lepas dari kegelisahan dan kecemasan, itulah jiwa yang tenang. Oleh karena itu, jiwa yang tenang itu bisa dimiliki oleh setiap insan jika insan itu mau melakukannya. Apa yang bisa kita perbuat? Kita melakukan introspeksi, refleksikan diri kita. Dahulu kita lahir tidak memakai apa-apa. Lahir, orang-orang di sekitar kita bahagia, gembira. Ada waktunya nanti kita berpulang kepada Allah, juga tidak membawa apa-apa. Tapi uniknya, orang-orang di sekitar kita bersedih, bahkan ada yang menangis dengan kepergian kita. Dua hal ini yang menjadikan kita menumbuhkan kesadaran kepada kita refleksikan diri kita dengan cara meditasi kepada Allah. Banyaklah merenung terhadap semua perbuatan sudah pernah kita lakukan, bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kalau kita belum bertobat kepadanya. Maka oleh karena itu, jadilah hamba Allah yang memiliki jiwa yang tenang. Ampunan Allah berikan seluas dunia ini. Seluas langit dan bumi Allah berikan. Jika masih ada nyawa di kandung badan, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepatlah kau minta ampun kepada Allah. Ampunan Allah itu luasnya seluas langit dan bumi, dan Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kitalah hari ini. Kita yang bangun tengah malam, minta ampun kepada Allah, bertobat, dan tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Jiwa kita akan tenang. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Allah berikan ampunan kepada hambanya yang mohon ampun. Allah terima taubat hamba. Allah kalau hamba itu minta ampun dan bertobat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa
Kamu kerjakan yang Allah suruh, yang Allah perintahkan, kamu tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan hendaklah kamu punya persiapan diri menghadapi hari esok. Menghadapi kematian. Dan Allah sesungguhnya tahu apa yang kita kerjakan. Sebelum kita kembali menghadap Allah, bekal apa yang sudah kita siapkan? Sudahkah sholat kita bagus di hadapan Allah? Perbaiki sholatmu. Allah akan perbaiki hidupmu. Belajarlah sholat dengan benar. Beramalah dengan ilmu. Yang selama ini sholat kita sejak masa kanak-kanak kita bawa. Sudah di usia menjelang senja ini kita pelajari bagaimana sholat yang benar. Sebagaimana sholat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Siapkan bekal kita menghadapi kematian. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Janganlah kita termasuk orang yang merugi atas perbuatan yang pernah kita lakukan dan pernah kita kerjakan. Dan akhirnya terjadi penyesalan di kemudian hari. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Oleh karena itu, menyesallah sekarang. Selagi hayat masih dikandung badan. Terus menyesal di hadapan Allah. Kerjakan semua yang disuruh oleh Allah. Itulah orang takwa. Orang takwa itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-khawful minal jalil. Takut sama Allah. Yang kedua, orang takwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Rela menerima rezeki apa adanya. Sedikit diberi Allah, terima. Banyak juga terima. Bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, orang takwa itu al-amalu bil tanzili, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bacalah Al-Quran, hafalah sejumlah ayat, bacalah Sunnah Rasul, hadis Rasul, hafalah sejumlah hadis Rasul. Dan yang keempat, orang takwa itu al-isti'dadu liyaumir rahil. Lagi-lagi orang yang bertakwa itu punya persiapan menghadapi hari esok, punya persiapan menghadapi kematian. Tidak ada jaminan orang yang pertama masuk masjid itu adalah orang yang pertama keluar, dan tidak ada jaminan orang yang terakhir masuk ke dalam masjid itu orang yang terakhir keluar. Bisa jadi orang yang pertama masuk masjid itu orang yang terakhir keluar, dan bisa jadi orang yang terakhir masuk masjid itu yang pertama keluar. Yang muda bisa lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Dan yang tua juga bisa lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Jangan sampai beranggapan karena masih muda, masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih bisa bertaubat, tidak ada lagi. Waktu kita singkat, hidup ini terbatas. Siapkan diri kamu berjumpa dengan Allah. Karena memang kita dihadapkan kepada 3 penungguan, 3 penantian yang harus kita segerakan. Pertama, yang dikerjakan oleh kita adalah menunggu sholat setiap hari. Subuh sudah selesai, tinggal menunggu zuhur. Zuhur selesai, tinggal menunggu asar. Kita menunggu sholat. Yang kedua, menunggu kematian. Kapan kematian akan menghampiri kita? Karena kita semua itu pasti berjumpa dengan Allah. Yang ketiga adalah menunggu pertemuan dengan Allah. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, mari kita muhasabah diri, introspeksi diri, kita koreksi diri kita. Semoga perjumpaan kita dengan Allah kembali di hadapan Allah dengan kembali yang semulia-mulianya kembali, dan kita termasuk hamba Allah yang mulia di hadapan Allah dan dicintai oleh Allah. Dan Allah tempatkan kita nanti di akhirat di tempat yang mulia di surganya, surga Firdaus. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah singkat kita ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kepada Allah. Kita semua berseradi dan mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.